Kemudian kita perlu mulai mendesain network arsitekturnya. Oke, yang pertama kita ingin membuat model terdiri dari kumpulan CNN, kemudian dilakukan lagi ReLU, kemudian max pooling. Dan di sini kita perlu membuat modelnya, yaitu sequential. Oke. Kemudian ini adalah untuk kita mendefinisikan ini adalah hidden layer yang pertama, di mana dia terdiri dari inputnya, ya. Kemudian activation-nya ReLU dan kernel size dan kernel filternya. Jumlahnya berapa? Di sini adalah 64. Oke. Kemudian kita selanjutnya melakukan tambahan model, yaitu adalah model.add. Kita perlu menggunakan max pooling 2D dengan di dalamnya adalah pool size. Jadi ini teman-teman untuk proses pada hidden layer yang pertama. Kita bisa melakukan untuk hidden layer yang kedua, yaitu kita hanya memanfaatkan dari yang sebelumnya. Ini tentunya tanpa input ya. Dan dilakukan mass pooling. Yang pertama ini mass pooling untuk yang kedua. Oke. Kita bisa lanjutkan. Kita memerlukan hidden layer yang ketiga. Sama ya teman-teman. Jadi ini ada 3 hidden layer. Dan jika dirasa sudah cukup, kita bisa menambahkan model flatten. Ini adalah membuat output dari masing-masing hidden layer, karena dia ada perubahan dimensi dari 2D menjadi 1D array, maka kita bisa menentukan ranking yang bawahnya, kita bisa melakukan dropout. Caranya gimana? Yaitu model melakukan dropout, model add dropout dengan sebuah input ya di sini 0,2. Dan kemudian kita bisa melakukan activation. Setelah kita melakukan dropout di dalam neural networknya itu, kita mengasumsikan bahwa neuron yang aktif adalah yang sangat signifikan ya di dalam proses output klasifikasinya. Maka kita bisa menggunakan model add dense, di mana dense ini kita memerlukan jumlah labelnya, 6 label. Di sini 6 labelnya adalah 10 ya. 6 labelnya adalah 10. Ini dropout. Kemudian di sini adalah hidden layer untuk flatten, yang dimana outputnya yang diperlukan adalah model add activation ya. Yang kita perlukan activationnya adalah soft max di sini untuk melakukan probability ya, dari 0 sampai 9 kolomnya itu probabilitas yang paling tinggi di mana, seperti itu. Saya namakan output activation. Oke. Dan kita bisa melihat modelnya dengan model, kita bisa jalankan model ini. Mohon maaf teman-teman, di sini kita menggunakan activation-nya kecil ya. Ada yang perlu diubah. Kalau di dalam konvolusi kita menggunakan low capital.
Model at activation softmax. Oke, ada yang perlu diperbaiki di sini. Activation itu menggunakan softmax. Kita bisa menjalankan model ini. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini untuk input datanya adalah none, di mana data ini adalah fleksibel. Kita di dalam hidden layer ini tidak dapat mengetahui inputnya, namun kita tahu outputnya adalah 26, 26, 64. Untuk konvolusi ini, dia berubah dimensinya. Kita bisa menutupinya dengan padding. Padding same padding. Kita bisa menutupinya dengan same padding pada setiap konvolusi. Kita ingin melihat modelnya lagi. Jadi di sini teman-teman, paddingnya adalah tetap. Kita tidak ingin mengurangi resolusi pada sebuah image input setelah dilakukan konvolusi. Dengan konvolusi 3x3 kernelnya itu, jika tidak melakukan padding maka akan berubah menjadi 26 ya. Itu diakibatkan karena konvolusinya. Proses konvolusi itu mempengaruhi reduction pada image-nya. Namun kita akan merekonstruksi ulang dengan menggunakan padding equal to same ya di sini. Kemudian max pooling-nya kita menggunakan yaitu stride-nya 2, max pooling 2 sehingga dia reduction-nya menjadi 14. Dan jumlah untuk filternya yaitu sama ya, seperti sebelumnya 64. Jadi setiap filter ada 64 filter itu, kemudian masing-masing dilakukan max pooling. Kemudian lagi 14 kali 14 menjadi 7 kali 7, kemudian 7 kali 7 dilakukan max pooling menjadi 3 kali 3. Kemudian dari 33 kepada 64 ini, maka kita bisa melakukan flattening. 56, dari 56 kita bisa melihat probability-nya, yaitu dari 0 sampai 9. Ya, totalnya adalah 10. Oke teman-teman, kita sudah bisa membuild arsitekturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian apa yang perlu dilakukan, yaitu kita perlu melakukan compiling data. Compiling untuk ini, klasifikasi, kita bisa menggunakan model compile. Nah, di sini kita bisa menggunakan loss-nya adalah categorical cross entropy. Kemudian kita menggunakan optimizer-nya adalah Adam. Dan untuk metriknya yang akan di-display di dalam konsol menggunakan accuracy. Oke, selesai. Kita bisa melakukan train CNN network. Di sini adalah compile data, parameter optimasi. Oke. Bisa dilihat seperti ini. Namun kita bingung ya, inputnya apa sih ini sebenarnya? Kita bisa melakukan cara lain untuk melihat input dan outputnya. Oke, ya. Inputnya adalah 28281 ya, dengan sampel yang tidak tentu.
Kita bisa melakukan berapapun. Output ini akan dilakukan input di sini, ya. Dan akan di dalam konvolusi ini outputnya menjadi 282864 karena kita menggunakan 64 filter. Dan kemudian dari output ini kita jadikan input untuk mass pooling, dimensinya seperti ini. Sehingga dari 141464 ini dilakukan konvolusi 2D, jadi 141464 sama ya, input dan outputnya sama. Kemudian di output ini akan sama pula karena kita melakukan padding. Dan untuk pengurangan dimensinya yaitu pada mass pooling dari input yang diambil dari output sebelumnya 141464 menjadi 7764 dan seterusnya hingga flattening diambil dari 3364 masuk input dan outputnya adalah 576 ya. Kemudian 576 diambil ini di drop out, kemudian diambil kepada range-nya 10. Dan dari 10 ini activation-nya adalah diambil salah satunya, probability. Masih 10. Oke, 576. Sama ya. Oke. Kemudian kita bisa melakukan untuk compiling data, untuk compiling proses, dan cara untuk trainingnya sama seperti sebelumnya, model, fit, kemudian X-train, Y-train, dan kita memerlukan epoch. Epochnya cukup 25, epochnya 25. Untuk batch size-nya kita menggunakan sama ya, batch size, dan ini adalah proses untuk trainingnya. Kita bisa melakukan proses training CNN network. Oke. Ini proses ini dilakukan dengan menggunakan CPU ya. Jadi prosesnya agak lama. Oke. Pastikan untuk proses dalam pemrosesan image atau kita menggunakan CNN, kita perlu menggunakan untuk TensorFlow based on GPU. Karena kalau tidak, maka hasilnya seperti ini ya. Agak membutuhkan waktu yang lama. Karena saya masih menggunakan CPU. Ini sudah sampai epoch 20. Namun kita bisa lihat bahwa untuk akurasinya sudah 99%. Ya, untuk loss-nya yaitu sekitar 0,8%. Di mana masih ada kesalahan, namun hanya minim sekali. Kita tunggu. 24, hampir selesai. Oke, selesai. Kita bisa lihat untuk save model. Model.save ini, lihat ya. Di sini adalah CNN try. Oke, ini modelnya udah di save ya. Jadi kita perlu memanggil untuk save modelnya. Jika kita lupa untuk save model dan platform ini sudah di close, jadi kita kehilangan untuk parameternya di dalamnya itu, optimasinya. Sehingga yang kita lakukan adalah training ulang dan itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika kita ada banyak sekali datanya, sehingga berjam-jam menunggu, namun hilang begitu saja. Jadi jangan lupa setiap melakukan fitting atau setelah selesai fitting, kita perlu segera save modelnya. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan tes akurasi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan model.evaluate. Di sini kita menggunakan data yang lain ya.
data di luar dari training, yaitu data testing, dan X testing, Y testing, dan batch size-nya. Kemudian kita bisa melakukan checking untuk evaluasinya. Dengan data lain, maka akurasinya adalah 99,4 ya. Dan loss-nya 0,02. Seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan predik sebenarnya, teman-teman. Kita bisa melakukan predik di sini yang saya save pada result model. Kemudian predict data testing, dan di sini ada outputnya. Kita bisa melihat misalkan data ke 0, image-nya adalah it should be 7, karena saya masih ingat. Oke, 7. Kemudian kita ingin mengetahui prediction originalnya 7, dan prediction juga 7. Oke. Proses untuk CNN neural network selesai ya. Dengan desain arsitektur seperti ini. Di sini sampai 3x3 ya. Image-nya dengan kanalnya atau channelnya 64. Dan ini bisa dilihat pada model arsitektur yang dia semakin kecil. Sampai yang terakhir 7x7, ini 64. Kemudian di sini adalah proses dense, dan softmax activation. Seperti itu. Contohnya jika kita menggunakan 344, data ke 344. Kita bisa lihat di sini angka 8. Originalnya tentu benar 8. Dan prediksinya 8. Oke ya. Jadi angka ini dari masuk input gambar 8, maka keluar angka digit 8. Dan proses untuk save modelnya adalah save model keseluruhan. Tidak hanya weight, namun dia sekaligus dengan keseluruhan arsitekturnya. Dan kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk melakukan CNN. Terima kasih jika sudah melihat dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan ini bisa membantu dalam permasalahan teman-teman sekalian. Dan teman-teman bisa membuat arsitektur dengan lebih mengkayakan lagi, sehingga kita bisa mempelajari berbagai macam arsitektur yang lain, ya, desain network yang lain, seperti ada YNet, ada UNet sebagai segmentasi, dan DenseNet, ResNet, ada lagi yang lain seperti GAN, Generative Artificial Network, ya, untuk menciptakan sebuah network yang baru, dan reinforcement learning, ya, di mana jika network itu mengalami kesalahan, maka kita bisa memberikan suggestion kepada network untuk melakukan tindakan yang lebih benar di percobaan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kira-kira sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.